السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعات ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إخوان dan akhwat, saudara-saudara yang saya muliakan, baik yang ada di studio maupun yang berada di rumah atau dimanapun mereka berada yang sedang menyimak, mendengarkan ceramah kami melalui radio Hang yang insyaallah ta'ala akan senantiasa menyuarakan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Muqaddimah khutbah yang saya bacakan tadi adalah sebuah muqaddimah yang sangat agung dan besar sekali, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, dan juga tentunya kepada umat beliau. Yang mana kita ketahui dari hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh para imam ahli hadis seperti Bukhari dan lain-lain. Beliau senantiasa membuka khutbahnya dengan pujian dan sanjungan kepada Rabbul Alamin. Yang dimaksud dengan pujian dan sanjungan adalah lafaz-lafaz
yang mengandung tahmid di dalamnya, pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan permohonan kepadanya, permohonan ampun kepadanya, dan seterusnya, sebagaimana tadi saya bacakan. Atau yang terkenal dengan nama khutbatul hajat, khutbah hajat. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang khutbah hajat ini. Yang lengkap adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ia menjelaskan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fi as-salah wa at-tashahhud fi al-hajah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud, yakni mengucapkan syahadat di dalam salat, seperti bacaan yang biasa kita baca at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya sampai syahadat, dan tasyahud di dalam hajat, keperluan, khutbah, dalam arti yang umum. Wa tasyahhudu fil hajah, tasyahud dalam hajat itu adalah innal hamdalillah dan seterusnya sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau membaca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, At-Tahawi, dan lain-lain banyak sekali. Dan telah disahkan oleh para ulama. Kemudian lafaz fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Al-Imam Muslim dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain. yakni beliau mengucapkan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini gabungan dari riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasai. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang kemudian diikuti oleh at-tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, yang termasuk di dalamnya a'immatul arba'ah, imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan para ulama dari generasi ke generasi, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sangat mengagungkan khutbah yang mulia ini. Pembukaan khutbah, khutbatul hajah.
Walaupun hukum bacaan khutbatul hajah tidak wajib. Dan tidak ada ulama mengatakan wajib. Tidak ada. Karena inti dari khutbah adalah mau'izah, memberikan pelajaran dan nasihat. Adapun dimulai dengan puji-pujian karena melihat contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pujian yang lengkap sekalian syahadat, apa yang tadi saya bacakan, dan ada hadisnya tadi telah kita baca, telah saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian yang terkenal dengan khutbatul hajah. Ini lengkap. Kalau seseorang memulai khutbahnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Selesai. Atau dia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian dia khutbah. Bisa. Karena inti dari khutbah seperti ini. Saya khutbah sekarang. Berbicara, berpidato, berceramah di hadapan saudara-saudara. Maka disukai memulai dengan puji-pujian. Disukai memulai dengan puji-pujian. Beberapa orang sahabat meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai khutbahnya dengan pujian dan tasyahud, bersyahadat. Di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Berkata Asma, "Fahamidallah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi thumma qala amma ba'du." Lalu Nabi memuji dan menyanjung Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian selesai beliau berkata amma ba'd. Dari riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan juga oleh Bukhari dari jalan Aisyah. Falamma qada al-fajr aqbala 'ala an-nas fatashahhada thumma qala amma ba'du. Maka tatkala beliau telah selesai dari salat subuh, beliau menghadap kepada manusia, lalu beliau bertasyahud. Jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma qala amma ba'du. Dalam riwayat yang lain dari jalan Abu Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan juga oleh Bukhari dari riwayat Asma, riwayat Aisyah, riwayat Abu Humaid, semuanya dikeluarkan oleh Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ashiyatan ba'da as-salah fatashahhada wa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma qala amma ba'du. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah di waktu petang sesudah sholat asar, lalu beliau bertasyahud dan menyanjung atau memuji kepada Allah yang memang Allah lah pemilik pujian dan sanjungan. Kemudian beliau berkata amma ba'du. Sahabat yang lain yaitu Miswar bin Makhramah, sama riwayatnya dengan riwayat Aisyah dan Abu Humaid
juga dikeluarkan oleh Bukhari. Kemudian sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Abbas berkata, Sa'idan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, fahamidallah wa asna alaihi, thumma qala amma ba'du. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian beliau berkata amma ba'du. Riwayat Bukhari. Sahabat yang lain, yaitu Jabir bin Abdullah, dia menceritakan, wa yaqulu amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat An-Nasa'i. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis tadi telah saya bacakan, riwayat Muslim, An-Nasa'i dan lain-lain. Kemudian sahabat yang lain yaitu Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutbatin laysa fiha tashahhudun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tidak dimulai dengan tasyahud, maka khutbah itu seperti tangan yang berpenyakit kusta atau lepra. Kata ulama, kurang atau hilangnya barakah. Kemudian hadis yang ke-9 ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 hadis dari jalan tadi Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami khutbatul hajat, seperti innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pertama, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah dan dengan bertasyahud, bersyahadat. Umum di khutbah beliau. Khutbah apa saja. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa memulai khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dengan takbir atau bertakbir di sela-sela khutbah menyalahi hadis-hadis yang sahih. Jika dikatakan bahwa telah datang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Id, beliau memulai dengan takbir, kalimat ini perlu diberi catatan bahwa tidak ada di situ disebut dimulai dengan takbir, tetapi di sela-sela khutbah beliau bertakbir. Ini hadis telah dilemahkan, didhaifkan oleh umumnya para muhadditsin. Saya telah jelaskan kelemahan hadis ini di kitab saya, hadis-hadis dhaif, lemah, dan hadis-hadis palsu, maudhu. Maka tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan kalau khutbah ini pujian bacaannya ini, tidak. Tapi secara umum, berdasarkan keumuman hadis-hadis tadi, sampai 9 orang sahabat meriwayatkan, dan lain-lain banyak sekali, bahwa Nabi SAW memulai khutbahnya dengan pujian dan sanjungan. Kata sebagian ulama, yang dimaksud di sini adalah khutbatul hajat, seperti ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi di muqaddimah kitabnya Mushkilul Athar. Mushkilul Athar, kitab Al-Imam At-Tahawi, di muqaddimahnya beliau menurunkan hadis Abdullah bin Mas'ud
Demikian juga para imam. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar menurunkan hadis ini, lafaz ini di Bulughul Maram di dua tempat. Di bagian kitab salat Jumat dan di bagian kitab nikah. Karena ada khutbah nikah. Jadi seluruh khutbah dimulai dengan bacaan ini. Yang kedua, ittifaq para ulama bahwa bacaan ini tidak wajib. Sunat. Khutbatul hajat tidak wajib, sunat. Karena inti dari khutbah adalah mau'izah, memberikan pelajaran dan nasihat. Memberikan pelajaran dan nasihat. Oleh karena itu, para ulama yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mensyaratkan, membuat persyaratan bahwa khutbah Jumat itu harus dimulai dengan tertib 1, 2, 3, 4. Adanya perintah takwa, adanya syahadat, adanya selawat, adanya bacaan Quran. Inilah aslahu fis sunnah. Tidak ada asalnya dalam sunnah. Karena bukan itu maksud dari khutbah. Maksud dari khutbah adalah mau'izah. Saya bacakan terjemahannya saja, ini kitab dari ulama, Al-Ajwibatun Nafi'ah, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan di sini beliau menurunkan perkataan seorang imam besar, Siddiq Hasan Khan, dalam kitabnya. Apa kata Al-Imam Siddiq Hasan Khan? Ketahuilah bahwa khutbah yang disyariatkan itu adalah mengajak manusia untuk menghindari sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan mengerjakan perbuatan yang diperintah oleh agama, menggemarkan dan mempertakuti manusia. Maka inilah hakikat ruh dari khutbah tersebut. Dan karenanya disyariatkan khutbah itu. Adapun mensyaratkan hamdalah, puji-pujian atau selawat kepada Rasulullah atau membaca sesuatu dari ayat Al-Quran, maka semuanya itu di luar dari maksud khutbah tersebut. Di luar dari maksud khutbah yang disyariatkan oleh Allah. Karena maksud terbesar daripada khutbah itu adalah nasihat.
Bukan semata pujian dan selawat dan seterusnya. Walhasil, bahwa ruh daripada khutbah itu adalah al-mau'izatul hasanah. Pelajaran yang baik dari ayat Al-Quran atau yang selainnya. Dan biasa Rasulullah SAW memulai khutbahnya dengan hamdalah, memuji kepada Allah Ta'ala. Bertasyahud, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau membawakan ayat Al-Quranul Karim. Dan beliau mengajarkan sahabat-sahabatnya dalam khutbahnya itu tentang qawaidul Islam, kaidah-kaidah dalam Islam, atau qawaidul syara', kaidah-kaidah agama. Beliau memerintah, melarang dalam khutbahnya, dan seterusnya. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi ruh daripada khutbah adalah mau'izah hasanah. Dan umumnya dalam khutbah Jumat Rasulullah SAW berbicara tentang usuluddin karena waktunya singkat. Waktunya singkat. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tidak ada satupun dalil atau hujjah mensyaratkan memulai khutbah Jumat itu dengan pakai syarat, kalau tidak didatangkan syarat itu maka tidak sah. Tidak ada dalil, maka tidak bisa kita tetapkan bahwa khutbah Jumat itu syaratnya 1, 2 harus dimulai dengan perintah kepada takwa. Bahkan itu dikatakan sebagai syarat berselawat, bersyahadat, membaca ayat Al-Quran. Tertib demikian tidak ada dalam hadis Rasulullah, dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau ada yang mengatakannya sebagian ulama, maka wajib ditolak, mardud. Karena para ulama, para imam kita sepakat mengembalikan sesuatu kepada sunnah. Mengembalikan sesuatu kepada sunnah. Banyak sekali perkataan mereka, seperti perkataan Imam Syafi'i, kalau perkataanku bertentangan dengan Alkitab dan sunnah, tinggalkan perkataanku. Dan semua imam seperti. Karena kita diperintah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembenaran 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mentauhidkan Allah dalam beribadah padanya. Mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin Allah. Muhammadan Rasulullah, mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Peribadatan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Tapi apa? Pengikutan. Sebagaimana kita tauhidkan Allah dalam beribadah, maka wajib bagi kita mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti beliau. Tidak ada yang kita ikuti kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengambil dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang perkataannya bertentangan dengan perkataan ketetapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa saja wajib ditolak. Ketika ijtihad sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, ijtihadnya bertentangan, maka ditolak oleh para imam yang sesudah, seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Saudara bisa periksa di kitab I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Di juz pertama.
di awal-awal sekitar beberapa puluh halaman, di mana Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang usul pengambilan dasar para imam. Di situ diberikan contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan semua imam pengambilannya demikian. Dasar yang pertama adalah nas. Nas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian Imam Ibn Qayyim memberikan contoh. Mereka para imam, di situ waktu itu diberikan contoh Imam Ahmad. Apabila telah datang hadis, maka siapa saja manusia yang perkataannya bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Diberikan contoh satu dari keputusan Umar yang bertentangan, ijtihad, tolak. Dan kedua, tiga, empat dan seterusnya. Itu dasar pertama pengambilan para imam. Nas. Alkitab dan Sunnah. Kalau sudah datang Alkitab dan Sunnah, telah sampai kepada mereka Sunnah as-sahihah. Sahih. Maka mereka pegang. Semua imam. Mungkin kita ingat perkataan Imam Ahlus Sunnah, Nasirus Sunnah, pembela Sunnah, Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza sahha al-hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sah, maka itulah mazhabku. Apabila perkataanku bertentangan dengan hadis dengan sunnah, aku rujuk di masa hidup dan sesudah matiku. Lihat. Oleh karena itu, apabila seseorang memulai khutbah Jumat dengan pujian pada Allah, misal dia memulai satu kalimat saja, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian dia khutbah, sah, sangat sah khutbahnya. Karena apa? Dia telah mengikuti Rasulullah memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujian yang besar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau dia mau bersyahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apalagi dia baca dengan lengkap khutbatul hajah, atau sebagiannya saja, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain, dari jalan Jabir, dari jalan Ibnu Abbas. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selesai. Siapa saja manusia yang mengatakan kalau seseorang khutbah Jumat membacakan khutbah hajat ini, sebagiannya dikatakan tidak sah, maka dia berhadapan dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ini Nabi yang mulia memulai khutbahnya dengan ini, bahkan khutbah Jumat. Kalau saudara punya Sahih Muslim, buka bagian Kitabul Jumat dari hadis Jabir. Di situ dikatakan Nabi SAW khutbah Jumat. Saya bawa kitab Bulughul Maram, kitab yang sudah sangat terkenal. Ini kitab menjelaskan tentang hujjah, dalil-dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Hadis nomor 475, bab salat Jumat. Saya bacakan. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu
واشتد وضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول. Saya terjemahkan dulu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, biasa, karena di sini dengan arti biasa, kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan terus-menerusnya beliau. Apabila khutbah, yang dimaksud khutbah di sini khutbah Jumat. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Apabila beliau khutbah, ihmarrat aynahu, merah kedua matanya. Wa ala sautuhu, tinggi suaranya, keras suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan sangat marahnya. Seolah-olah beliau seorang yang sedang memberi peringatan kepada satu kaum akan datangnya satu pasukan yang akan menyerang kaum itu di waktu pagi atau petang. Ini sifat khutbah Nabi ketika beliau khutbah pada hari Jumat, khutbah Jumat. Sifat khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan para khutbah kita. Mereka menyamakan khutbah dalam arti ceramah biasa dengan khutbah Jumat dan dengan khutbah Id. Beda. Khutbah Jumat sangat khusus, dari yang paling khusus. Karena apa? Umumnya Nabi yang mulia SAW berbicara tentang usuluddin, atau masalah-masalah yang sangat dibutuhkan oleh manusia, kaum muslimin saat itu. Apa yang perlu ia jelaskan. Waktunya singkat, tetapi padat, yang sekiranya manusia dapat paham. Kalau setiap khatib mengikuti sunnah ini, sifat khutbah Jumat ini, dengan suara yang lantang, suara yang keras, seolah-olah dia sedang memberi peringatan akan kedatangan musuh yang akan menyerang. Dan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh setiap penceramah, setiap khatib. Maka insya Allah, terutama yang harus diikuti, apa yang harus dikhutbahkan pada hari Jumat. Banyak manfaatnya ketika manusia berkumpul. Tetapi mereka sekarang ini hanya mementingkan awal khutbah. Kemudian itu dijadikan sebagai syarat lagi, yang bertentangan dengan sunnah, karena tidak ada asalnya sama sekali. Bukan itu intinya. Saya lanjutkan. Wa yaqul, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul haji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lain, beliau yahmadullah wa yuthni alaihi, beliau memuji dan menyanjung Allah. Thumma yaqul ala atharihi, kemudian beliau mengucapkan, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Seperti khutbah yang tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Kalau saudara sebagai khatib Jumat, saudara memulai dengan ini, innal hamdalillah nahmaduhu, sampai syahadat, persis sama dengan khutbah Rasulullah.
Rasul memulai dengan itu. Ini langsung di Bulughul Maram. Ada hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz bin Hajar untuk menjelaskan bagaimana awal khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sepakat mereka mengatakan sunat, hukumnya tidak wajib. Khutbahnya yang wajib. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan khutbahnya tidak wajib, tapi ini pendapat yang lemah, kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Oleh karena itu sangat aneh, dari yang paling aneh, yang menunjukkan bahwa kita telah jauh dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian dari saudara-saudara kita memulai khutbah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du, dikatakan tidak sah. Ini merupakan kebodohan dan menunjukkan kemalasan sekaligus kesombongan. Padahal anak-anak yang duduk di bangku aliyah tahu ini. Kitab ini beredar, terjemahannya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak sah ketika kita memulai apa yang dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini langsung bertentangan dengan beliau? Mudah-mudahan mereka masih memiliki uzur yang akan menyelamatkan mereka dari menentang langsung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Uzur apa? Ketidaktahuan. Tetapi kemalasan mereka, tidak mau bertanya kepada ahli ilmu dan tidak mau belajar, tidak mau merujuk kepada kitab Allah. Saya menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Barangkali tertutup pintu uzur di sini. Kalau kita langsung melihat kepada sunnah, mudah. Jelaskan. Bulughul Maram. Hadisnya jelas. Yang diringkas oleh Ibnu Hajar. Kemudian dikatakan, riwayat Al-Imam Muslim, rawahu Muslim, wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain bagi Imam Muslim juga diriwayatkan. Kemudian juga riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Dan nanti di kitab nikah, hadis nomor 1025, diturunkan kembali hadis Abdullah bin Mas'ud. Khutbah hajat lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina, dan seterusnya. Yang menjelaskan lafaz seperti ini Jabir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Hadis Jabir dan Ibnu Abbas termaktub di Sahih Muslim di bagian Kitabul Jum'ah. Hadis Abdullah bin Mas'ud termaktub di riwayat Abu Daud, Nasa'i, di antara kitab salat Jumat dan di kitabun nikah dan lain-lain. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bersoal jawab.
Iya, terima kasih kepada Ustadz Abdul Hakim yang sudah memberikan penjelasannya, dan mudah-mudahan bagi hadirin yang hadir studio maupun yang bergabung dengan kami di 106 bersama dengan HFM juga pernah mendapatkan manfaat dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Dan mendengar dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita informasikan tadi, bahwasanya Anda bisa bergabung dengan kami di nomor telepon 468106 atau via SMS dengan menulis huruf THD kemudian spasi isi pesan dan kirim ke 0852 641555346. Dan juga bagi Anda yang bergabung bersama Paltak, Anda pun bisa mengirimkan pertanyaan, dan insya Allah kita juga bisa menerimanya. Dan kayaknya ada telepon yang masuk, insya Allah kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Abu Abdillah di Bungka Kuning. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak ya khutbah Jumat yang dilakukan di masjid pada umumnya, itu para panitia di masjid itu mengumumkan pengumuman yang ada di masjid tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini disyariatkan, dan yang kedua membacakan Al-Fatihah buat yang menyumbang masjid tersebut, apakah disyariatkan? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fadil Ustaz. Salah satu musibah lagi, pengumuman-pengumuman ini yang telah melampaui batas, bahkan lebih panjang dari khutbah Jumatnya, sehingga seseorang yang datang ke masjid dari kejauhan dia mengira bahwa khutbah telah dimulai, ternyata tidak, pengumuman. Ini jelas sama sekali tidak disyariatkan. Karena pengumuman akan mudah dibuat dengan bentuk tulisan di luar bangunan masjid. Waktu Jumat, saat yang penting sekali dan penuh dengan keutamaan di dalamnya, yang tidak terdapat di hari yang lain. Di antaranya, datang terlebih dahulu akan memiliki keutamaan dari yang sesudahnya. Di hadis-hadis diterangkan, barang siapa yang datang lebih dahulu, seolah-olah dia berkorban dengan onta, dengan sapi, dengan kambing, sampai dengan ayam. Keutamaan yang pertama. Kemudian tahiyatul masjid. Lalu setelah itu dia menunggu khatib. Imam. Dikatakan imam. Imam berkhutbah. Ya. Apa yang dia kerjakan? Mengerjakan salat sunat mutlak. Menunggu kedatangan khatib naik mimbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis sahih banyak sekali, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Salat sunat mutlak. Keutamaannya besar sekali. Mungkin ada yang mau berzikir, tilawah, baca Quran, tapi terdengar untuk dirinya sendiri. Sepi. Karena di masjid tidak boleh mengeraskan suara kecuali ada hajat. Antum barangkali tahu hadis di Bukhari, kisah Umar bin Khattab yang mau mengerjain seseorang. Mungkin akan dimarahi atau lebih dari itu. Ketika 2 orang itu berisik di masjid, keras suaranya. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kamu dari mana? Ternyata dari luar kota, orang awam, nggak tahu. Kalau kamu penduduk sini,
tentu aku akan berbuat sesuatu padamu. Boleh. Di masjid sunyi sepi, kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Khutbah, mengajar. Selebih daripada itu tidak boleh mengeraskan suara di masjid tanpa ada hajat. Perluan. Karena apa? Ini tempat ibadah. Apalagi ada orang sholat yang sekarang setel Quran, membuat bingung orang. Padahal Nabi yang mulia SAW tidak pernah memerintahkan Bilal. Bilal suaranya itu lantang. Tanpa pengeras suara juga kencang pada saat itu. Lantang. Kira-kira setengah jam sebelum khutbah, perintahkan Bilal untuk ngaji. Tidak pernah. Karena akan mengganggu orang. Orang ada yang tafakkur, ada yang berzikir, mungkin ada yang berbicara dengan kawannya tapi tidak berisik. Ceria ada perlu. Ada yang berselawat, memperbanyak selawat pada hari Jumat, dan lain-lain. Kemudian khatib datang. Kalau masih ada waktu dia tahiyatul masjid, kalau tidak dia langsung naik khutbah. Khutbah. Dia beri salam, kemudian duduk, Bilal azan. Kemudian beliau naik mimbar, kemudian duduk, Bilal azan. Selesai azan beliau khutbah. Tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Kalau dikatakan ada hadisnya Ustaz, iya betul, tapi para ulama ahlul hadis telah mengatakan bahwa hadis ini lemah, sebagiannya sangat lemah. Kalau tidak mau dikatakan palsu. Yang ada salat menunggu kedatangan imam naik mimbar 2 rakaat. Dari mulai kita datang setelah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh umumnya kaum muslimin. Padahal hadisnya ada di Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi SAW khutbah. Kan tidak mungkin. Tidak ada Nabi menunggu orang qobliyah Jumat, tidak ada. Karena pada zaman Nabi SAW azan hanya 1 kali. Kemudian Nabi khutbah. Apa mungkin para sahabat ketika Nabi khutbah mereka sholat? Kecuali yang baru datang. Tetap diperintah untuk sholat tahiyatul masjid. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan orang. Udah sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Tapi qobliyah tidak ada bagi orang yang telah hadir di situ. Dia tidak sholat. Mendengarkan Nabi SAW. Dan Nabi tadi lantang suaranya. Dan menjelaskan tentang, kadang-kadang beliau membaca surat Qaf. Menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Kemudian timbul pertanyaan, ada hal yang sangat mendesak yang harus diumumkan ketika itu, boleh tidak? Kalau sangat mendesak dan itu bukan satu kelaziman, kalau sekarang ini dianggap sebagai muqaddimah yang berkaitan dengan khutbah, habis pengumuman khutbah, orang sudah tahu semua, sehingga ini bagiannya. Kalau itu bukan satu kelaziman, bukan satu keharusan, dan pada saat tertentu ada yang memang harus diberitahukan, tidak mengapa. Saat yang penting. Tapi kalau hanya pengumuman masjid, pengeluaran, pemasukan, ini sekian, bisa 20 menit. Maka itu khutbah pertama. Khutbah kedua tadi, nanti. Khutbah ketiga ada lagi. Itu mudah ditulis. Dan orang bisa lihat ke sekretaris masjid di mana. Kemudian yang kedua, nanti kirim bacaan Al-Fatihah untuk orang yang nyumbang. Hah? Iya, Ustaz, itu pertanyaan. Hadiah Al-Fatihah ini nggak ada.
Quran ini bukan buat dihadiah-hadiahkan. Quran ini dipelajari, dibaca, diamalkan, didakwahkan. Sampai menulis Al-Quran di dinding, itu sepakat para ulama haram. Boleh. Quran bukan untuk ditulis di dinding, tembok di mana, tidak ada, nggak boleh. Nggak ada. Apalagi pakai kaligrafi. Quran ini apa? Kata Allah, mudah. Allah mudahkan. Kaligrafi itu sulit sekali. Sampai saya aja, saya ustadz ya, itu mikir dulu. Ayat apa ini? Bagaimana dengan orang-orang yang biasa? Saya ustadz. Itu kalau membaca mikir dulu, saya tidak ahlinya gitu. Alangkah sulitnya orang baca ayat Quran ini. Dan gimana orang paham? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mau mengingat. Ada tidak orang yang mau mengingat? Mudah Al-Quran ini, mudah dipelajari, mudah diamalkan. Dinul Islam ini mudah. Ayat Al-Quran bukan untuk dipajang, ayat Al-Quran untuk dibaca. Ada sebagian kaum muslimin tulis ayat kursi di rumahnya supaya syaitan nggak masuk. Padahal itu syaitan yang memerintahkan. Karena tidak ada artinya dia menulis. Yang ada hadisnya Rasulullah membaca ayat kursi untuk mengusir gangguan syaitan. Dan ketika tidur ada sunnahnya kita membaca ayat kursi. Membaca. Kirim hadiah untuk orang yang nggak ada ya. Nggak ada. Di mana? Asalnya ini dari mana? Perlu kita ketahui dari kaidah yang diberikan, telah ditetapkan oleh para ulama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dinul Islam harus kita pulangkan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi SAW banyak orang yang memberikan sumbangan hadiah. Pernah tidak Nabi kirim Al-Fatihah buat dia? Atau yang telah meninggal, ila hadratin Nabi, ila ruhi fulan, kepada ruh si fulan, terus panjang, mungkin sampai berapa kali, banyak, dan baru Al-Fatihah. Sangat menyedihkan keadaan kehidupan keagamaan kita. Kita hanya ikut saja. Coba sekali-sekali kita bertanya, yang saya kerjakan ini Nabi kerjakan tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Ini dari mana asalnya? Kan kita diperintah mentauhidkan Nabi dalam pengikutan. Tidak boleh yang lain. Yang lain, ustadz, ulama, menyampaikan dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para imam, itu kalau keputusan hukum itu keluar dari ijtihadnya, ada dua hal yang mereka sangat jaga dan pelihara dan beritahukan kepada manusia. Pertama, mereka tidak sandarkan keputusan mereka itu atas nama Allah. Misalnya mereka mengatakan, ini hukum Allah. Enggak. Mereka katakan, apa yang mereka katakan? Ini hasil ijtihad saya. Pendapat saya. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya, dari syaitan. Tidak langsung dikatakan, ini hukum Allah. Enggak. Yang kedua, mereka selalu mengatakan, saya ini tidak lain melainkan manusia. Bisa benar, bisa salah. Lihat, ini ulama al-warathatul anbiya. Ya, kalau itu hasil ijtihad, ya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau ada nasnya langsung, mereka terima. Langsung, itu yang dipegang. Coba suratannya. Itu kehidupan keagamaan harus begitu. Dari Nabi SAW, dari siapa? Sering kita dengar gitu. Dan tidak seorang pun juga di dunia ini yang mengatakan, bukan saya, ulama, yang bisa memberikan dalil tentang masalah itu. Mana yang Nabi SAW pernah lakukan. Nah,